Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Evan Jaya kini hadir untuk Anda kembali meramalkan untuk siklus kehidupan seperti biasanya selama 1 bulan ke depan di bulan Oktober ya, tahun 2022. Kali ini untuk 12 zodiak, untuk saya ambil show yang pertama yaitu show kuda ya. Nah, kita akan melihat bentuk gambaran perjalanan hidup kamu yang akan kamu lalui dengan sisi kehidupan negatif dan positif itu seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kamu orang show kuda memang terkenal dengan orang yang cukup cekatan, ya cukup lincah dan punya berpendirian tetap ya. Nah, namun terhadap keluarganya sendiri kurang lebih sportif ataupun kurang lebih memberikan sebuah persatuan dalam hubungan ya. Untuk orang show kuda itu terkenal dengan orang yang suka berpetualang, cukup lincah dan suka memberikan sebuah energik ya yang positif dalam dirinya dengan orang yang dia temui ataupun orang yang cukup bisa berbaur dengan orang yang baik ya ataupun orang yang positif dengan dirinya. Orang bersio kuda itu kebanyakan cukup memberikan sebuah energi yang cukup baik dengan kehidupan sosialnya daripada kehidupan di keluarganya sendiri ya, karena untuk orang Cokuda itu lebih terkenal dengan sisi baiknya dengan orang lain daripada orang tersendiri. Nah, jadi teman-teman di sini kita di bulan Oktober ini untuk kamu Cokuda itu seperti apa yang akan dijalankan? Mungkin dengan kepribadian kamu, tapi mungkin juga dengan sifat yang harus kamu ubah, yang harus kamu bina seperti apa, yang harus kamu jalankan dengan seperti biasanya ya. Oke teman-teman di sini perjalanan hidup kamu, dan kita akan terakhir menjelaskan tentang asmara percintaan ya. Oke teman-teman di sini kita akan mulai mengambil pertama dengan mengambil sisi hal positif dan negatifnya. Pertama kita akan melihat gambaran berjalan hidup kamu, baik buruknya itu yang akan kamu hadapi. Di sini ada perjalanan hidup kamu, di sini juga ada siklus kehidupan kamu seperti apa ya. Baik buruknya untuk kamu orang bersio kuda, ini mengatakan bahwa Meka ya, kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah keimanan ataupun sebuah ketulusan hati kamu dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Kamu harus bisa menunjukkan sebuah loyalitas bahwa segala sesuatunya tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup kamu, jiwa kamu terarah oleh Tuhan kamu ya. Nah, sehingga di sini hidup kamu seharusnya bisa memberikan sebuah bentuk pelajaran, pengajaran bagi orang lain. Maksudnya adalah kejujuran adalah sebagai contoh untuk setiap orang lain ya. Setiap bagi kejujuran kamu, baik segala sesuatu hal yang tidak baik ataupun sebagai hal yang baik, itu akan bisa menjadikan sebuah mayoritas, sebuah kebiasaan hidup kamu baik buruknya akan kamu jalankan, sehingga orang lain bisa melihat dengan baik buruknya apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Jadi hidup kamu di sini kamu harus bisa menunjukkan sebuah loyalitas, iman kamu kepada Tuhan kamu, dan memberikan sebuah jalan kehidupan kamu seperti apa. Baik buruknya itu semua adalah kamu yang memimpin, kamu yang memberikan sebuah kebebasan, kamu yang menunjukkan baik buruknya seperti apa. Jadi segala sesuatunya itu berdasarkan segala bentuk apapun dan dijalankan sesuai dengan rencana tujuan hidup kamu. Rencana dari tujuan dari Tuhan kamu yang diberikan kepada kamu. Bagaimana akan kamu sikapi baik buruknya itu semua adalah kamu yang menjadi sebuah pemimpin, kamu yang menjadi sebuah kebebasan, dan apa yang menjadi sebuah kejujuran dalam hati kamu, itulah yang akan kamu tunjukkan dalam sebuah ketulusan dalam menjalankan hidup kamu. Hidup kamu seperti apa, itu semua berdasarkan dari hidup kamu. Pengajaran, pembelajaran hidup kamu, memberikan sebuah contoh bagaimana akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu udah cukup tahu, udah cukup mengerti apa yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Hidup kamu di sini kita akan melihat apa yang akan dihadapi dalam mencapai segala sesuatunya. Kita akan melihat sesuatu hal yang positif yang bakal kamu capai di bulan Oktober ya. Nah, di sini pertama ada toil and labor dan concern ya. Nah, ini adalah sebuah titik hal yang positif yang bisa kamu capai dengan sebaik-baiknya ya. Ini mengenai tentang sebuah kerja keras dan sebuah tenaga, sebuah sisi yang cukup positif yang bisa kamu capai. Ya, cuman di sini adalah kartu yang cukup menantang sekali dalam hidup kamu. Di bulan Oktober ini, apa yang akan kamu capai di sini adalah tanpa pamrih ya. Jadi sebuah tujuan, sebuah harapan untuk bisa maju.
Jadi cukup memberatkan dalam hidup kamu ya, sehingga dijalankan sebagai sebuah kewajiban ataupun sebuah niat yang memang harus kamu jalankan dalam kehidupan kamu seperti apa. Jadi yang kamu sikapi di sini adalah mengenai tentang hidup kamu adalah sebagai pembelajaran hidup kamu, baik dari segi kesenangan, hobi, kegemaran ataupun sebuah kewajiban, itu harus kamu lakukan ya. Mungkin ini adalah sebuah kewajiban yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Mau tidak mau kamu harus bisa merintis pekerjaan, usaha ataupun sesuatu yang memang harus kamu kerjakan. Dan itu juga di satu sisi kamu harus bisa menunjukkan sebuah fokus ya. Karena yang saya lihat di sini, kamu jangan terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu. Kartu yang cukup menantang ya dengan Choice and Labor ini, tapi memang cukup menantang sekali ya, yang cukup kuat. Cuman yang hal yang positifnya itu nanti akan mendatangkan sebuah hal yang cukup baik. Cuman kamu harus bisa lebih banyak fokus bahkan dengan kondisi mental yang cukup tertekan ya. Nah, hidup kamu di sini sesuatu hal yang cukup positif, kamu harus bisa lebih banyak menghancurkan segala sesuatu yang negatif menjadi sangat positif ya. Jangan pesimis tapi melainkan sebagai optimis ya. Dalam beberapa kasus di sini kalau yang salah adalah yang merasa terganggu dalam hidup kamu adalah pesimis ya dan kekhawatiran, sehingga kamu tidak bisa menemukan sebuah bentuk kejelasan. Nah, di sini adalah bentuk sebuah peringatan bahwa kamu harus bisa lebih banyak peduli terhadap diri kamu sendiri. Harapan yang seperti apa yang sudah hilang, kamu bisa mencapai kembali dengan niat hati yang tulus ya. Jadi niat dengan segala sesuatu hal yang positif, kamu melakukanlah segala sesuatunya dengan baik ya. Lakukanlah meskipun memang ini bukan menjadi sebuah kewajiban ataupun sebagai kegemaran, tetapi ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan. Nah, ini adalah sebuah sisi positif, adalah sebuah cukup yang menantang tetapi bisa membawakan sebuah hasil yang cukup baik ya. Nah, kita akan melihat pengaruh emosional dalam menghadapi segala sesuatunya seperti concern and joy and labor. Ini pengaruh emosionalnya itu bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang memang harus kamu capai dengan sebaik-baiknya ya. Pertama, ini mengenai tentang high priest or priestess ships ya. Nah, ships nih. Nah, di sini ada high priest or priestess. Dulunya kamu adalah seorang imam ya. Cuman di sini di zaman sekarang, hidup kamu di masa-masa kini, kamu lebih banyak memang mempertahankan spiritual kamu yang cukup tinggi dalam hal berkata-kata ya. Mungkin kamu berkata-kata seperti dikit-dikit kamu selalu membawa nama Tuhan, kamu selalu membawa nama Tuhan untuk selalu berbuat hal kebaikan, kamu selalu membawa dalam sebuah ajaran yang baik, hal positif ya, dan kamu selalu memiliki sebuah sikap yang cukup elegan ya, cukup memberikan sebuah sikap yang positif, ramah tamah, sopan santun, dan mungkin kamu sesuai dengan adat istiadat dari keluarga kamu ya. Nah, jadi sehingga di sini kamu mempraktikkannya dengan lebih baik ya. Tetapi di sini yang salah adalah ya, itu bukan menjadi sebuah hal yang prioritas ya, hal yang positif dalam hidup kamu di bulan Oktober. Hal yang positif dalam pengaruh emosional kamu adalah sudah waktunya kamu lebih banyak tercurahkan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Kamu jangan hanya bisa berbicara dengan kata-kata, tapi kamu harus bisa mewujudkan dengan omongan kamu gitu ya. Jadi apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu curahkan, kamu harus bisa membantu kamu dalam sebuah konseling, pembelajaran hidup kamu. Di sini yang saat ini adalah kamu rasanya tidak aman gitu loh. Sehingga apa yang melanda hidup kamu itu ketakutan demi ketakutannya, sehingga orang lain bisa mengetahui keyakinan kamu sampai di mana, ketulusan kamu sampai di mana, dan bukan hanya berdasarkan penilaian dalam kata-kata, tapi berdasarkan dalam hal berbicara, dalam hal tindakan, dalam hal perbuatan ya. Sehingga apa yang bisa menjadi dalam hidup kamu ini sebenarnya membawa dalam sebuah hal yang baik. Hanya saja dalam diri kamu itu ya mungkin orang masih belum bisa menerima apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Banyak orang bisa menilai ya, tetapi tidak bisa merasakan ataupun mempraktekkan dalam dunia hidupnya gitu. Orang hanya bisa mendengar, oh iya, oh tidak, oh iya, oh enggak, oh iya baik buruknya begini-begini. Tapi secara wajarnya itu dalam kehidupan yang normal, orang hanya bisa menilai tapi tanpa melakukan sebuah tindakan yang baik ya. Nah, jadi high priest or priestess ini dulunya kamu adalah seorang imam
ya, biarawan atau biarawati, suster ataupun yang lainnya. Karena di sini yang saya lihat adalah sudah waktunya itu kamu harus bisa mengambil sisi positifnya dalam pengaruh emosional yang baik, sehingga apa yang kamu capai nantinya bisa memberikan sebuah sikap energi yang cukup membuahkan hasil yang maksimal. Nah, sedangkan di sini ships ini mengenai tentang sebuah kendaraan, sebuah pengangkutan air ya, yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah ketakutan ya. Karena mengapa di sini adalah dulunya kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kapal ataupun sebagai penumpang kapal, mantan pelaut, awak kapal ataupun yang lain sebagainya. Sehingga di sini adalah lebih banyak mempengaruhi kehidupan kamu saat ini. Ya, mungkin reaksi negatif, mungkin ketakutan ataupun fobia yang berlebihan, ya, reaksi positif juga bisa kamu capai ya, sehingga kamu memiliki sebuah kerinduan untuk lebih banyak bepergian. Ya, mungkin di sini adalah mungkin dapat memunculkan sebuah ekstra perjalanan hidup kamu. Lebih dalam perjalanan hidup kamu pergi pulang, mungkin dalam segala sesuatu yang akan kamu sikapi, sehingga perjalanan hidup kamu itu naik turunnya pasti ada ya. Sehingga memang baik buruknya, naik turunnya itu semuanya pasti akan dilanda dalam hidup kamu. Tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu memberikan sebuah energi yang cukup positif, energi yang cukup baik dalam mencurahkan kehidupan kamu seperti apa adanya. Sehingga hidup kamu itu tidak perlu mencapai sebuah sikap yang negatif, tetapi capailah dengan sikap energi yang baik ya. Nah, itu adalah sikap energi yang cukup positif dengan pengaruh yang akan kamu sikapi dengan baik. Fokus, jangan terlalu khawatir dan cemas, tetapi lakukanlah dengan apa sebaik-baiknya dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa mencapai segala sesuatunya dengan sikap energi yang baik, energi yang positif, dan membuahkan hasil yang lebih maksimal ke depannya ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari sisi negatif ya. Sisi negatif yang akan kamu capai sesuatunya di bulan Oktober. Pertama di sini ada great fortune, ada official person. Nah, ini adalah sebuah sisi yang negatif ya. Yang mana di sini seharusnya great fortune ini mendapatkan sebuah sikap yang mungkin hal yang cukup kuat dan cukup positif ya. Yang cukup menguntungkan, dan mungkin di sini adalah sebuah bentuk official person, sesuatu yang memang harus kamu jalankan dengan di bawah tekanan orang terdekat kamu, keluarga ataupun sesuatu yang memang harus kamu hadapi ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang mungkin bisa kamu hadapi dengan sikap nilai negatif, ini mengenai tentang sebuah sikap yang akan kamu dapatkan. Jadi ada sesuatu yang harus kamu sikapi, ini mengenai tentang sebuah penundaan ya, sesuatu hal yang akan menjadi sebuah kenyataan ya. Karena yang saya lihat di sini adalah kebahagiaan, kekayaan, kemenangan, dan sebuah kesuburan itu akan menjadi sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu dapatkan ya. Hanya saja kamu di sini ada banyak menantang dalam hidup kamu, seperti orang yang memang cukup berperan dalam hidup kamu seperti apa ya. Hidup kamu dalam memberikan sebuah energi yang tidak baik ya, itu sebenarnya banyak peluang yang bisa kamu capai. Cuman dalam hal masalah pekerjaan, sekedar kepuasan hati kamu di sini adalah kamu tidak bisa menemukan sebuah penilaian perspektif yang baru, sehingga peningkatan dalam masalah hubungan kamu tuh sangat kurang sekali. Sehingga apa yang ada di dalam diri kamu ini di sini adalah lebih banyak terpengaruh dengan orang seperti ini. Maksudnya adalah sebagai inspirasi ataupun orang yang kasar, orang yang cukup kuat tanpa sebuah humor ya. Jadi di sini yang salah adalah di mana kamu mengambil sebuah situasi, kamu memegang sebuah kendali, ada sebuah perintah yang harus kamu jalankan. Jadi perintah atau tidak, kamu harus bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik. Ada banyak aturan yang ketat yang bisa kamu jalankan, dan mungkin bisa menjadi sebuah ambisius dalam memerintahkan sesuatu kepada diri kamu, sehingga kamu lebih banyak bertekad dan fokus untuk mengikuti sebuah tujuan dari orang yang memerintahkan kamu di sini. Nah, jadi orang negatif di sini, kamu harus bisa memiliki sebuah ketetapan hati. Kamu harus bisa lebih kuat dan tabah, meskipun memang apa yang kamu capai di sini masih belum bisa menggapai sebuah hasil yang baik ya. Ini sisi negatif, karena semua di sini adalah dituntun dan diperintah, dipengaruhi oleh orang yang cukup kuat, orang yang cukup kasar, dan orang yang cukup bisa memberikan sebuah perintah kepada dalam diri kamu. Sehingga hidup kamu di sini adalah mungkin dalam mencapai sebuah hakikat,
mencapai sebuah hoki rezeki dan dewa penolong, itu semuanya itu tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi. Untuk hal yang negatif di sini, kalau yang saya lihat adalah mungkin kamu bisa menjalankan segala sesuatunya tanpa diperintah oleh orang lain. Hanya saja mungkin kesadaran diri kamu secara menyeluruh. Yang saya lihat di sini adalah sebenarnya kamu bisa mendapatkan segala sesuatu yang bisa menjadi hak kamu, tetapi ada sesuatu yang mempengaruhi kamu. Di sini orang terdekat kamu, mungkin keluarga kamu, mungkin orang yang mungkin di dalam pekerjaan kamu, mungkin ada orang yang memang selalu mengusik kehidupan kamu sehingga kamu susah untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Sehingga di sini adalah sebuah sisi yang negatif dalam hal kamu di sini untuk di bulan Oktober. Apa yang harus kamu capai di sini adalah tidak memberikan sebuah energi yang baik. Nah, sehingga energi yang negatif selalu mencekam, selalu memberikan sebuah sikap yang tidak memberikan sebuah energi yang cukup bisa kamu capai dengan positifnya. Nah, coba di sini kita akan melihat pengaruh emosional kamu seperti apa sehingga kamu mendapatkan sebuah sisi negatif yang tidak baik. Nah, di sini pertama ada Native American, Spirituality and Religion. Ya, nah Native American ini mengenai tentang sebuah kehidupan kamu di masa lalu. Kebanyakan kamu ya sebagai penduduk asli orang Asia, ya orang asli Amerika. Mungkin perjalanan hidup kamu tuh dulunya tuh lebih banyak terpikat oleh budaya dan spiritual ya. Nah sehingga di kehidupan sekarang kamu lebih banyak terikat oleh budaya-budaya Amerika. Nah, mungkin kamu adalah negara Indonesia, mungkin kamu adalah negara Malaysia, negara yang lain, ya mungkin itulah yang menjadi pedoman. Mungkin setiap kamu melihat dan menonton aksi ataupun warga penduduk Amerika dari segi film, ya film action ataupun film budaya, mungkin itulah adalah sebagai pengaruh kehidupan kamu masa lalu sehingga kamu tidak dihidup lagi, tidak dilahirkan lagi di kehidupan Amerika, tapi mungkin kamu bisa menjadi sebuah deja vu perasaannya gitu ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah apa yang menjadi hidup kamu di sini ini menandakan sebuah amarah ya, ataupun sebuah rasa sakit, kekalahan. Mungkin di sini ada seperti rasa trauma ya, sehingga mungkin di sini kamu harus bisa lebih banyak memberikan sebuah pembelajaran, cinta dan perhatian, melepaskan sebuah hambatan yang cukup menyakitkan ya. Karena yang saya lihat di sini adalah ini mengenai tentang kehidupan kamu di masa lalu. Mungkin di sini banyak cekcoknya, banyak memberikan sebuah hubungan yang tidak baik sehingga apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang cukup positif pun juga tidak memberikan sebuah harapan. Sehingga mungkin di sini berdasarkan sebuah emosional ya. Nah, itu juga kedua, spirituality and religion ini mengenai tentang sebuah agama spiritual kamu ya, sehingga apa yang kamu lakukan di sini memberikan sebuah bentuk pengalaman dan sebuah kesempatan. Kesempatan hidup kamu di sini adalah lebih banyak menjelajah sejumlah agama, mungkin jalannya spiritual. Hidup kamu di sini ada banyak pertumbuhan. Mungkin di sini kehidupan kamu adalah sesuatu yang memang bisa memberikan sebuah energi yang cukup tidak baik ya. Kehidupan kamu memicu rasa bersalah kamu, ketakutan dan rasa malu, sehingga di sini adalah mungkin tersimpan dalam sebuah hasrat jiwa kamu tersembunyi. Sehingga kamu lebih banyak terhubung oleh namanya kebijaksanaan ya. Nah, sehingga kamu di sini ya mungkin lebih banyak tidak menemukan sebuah kedamaian batin dan jawaban yang kamu cari selama ini ya. Nah, sehingga di sini yang saya lihat di sini emosi demi emosi dan segala sisi yang positif tidak menemukan sebuah jalan titik temunya, sehingga kamu selalu memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah pengaruh yang cukup buruk, sehingga kamu selalu diperintah, kamu selalu tidak bisa mengatur dan tidak bisa mengontrol hidup kamu seperti apa, sehingga apa yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah gejolak. Hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Ekspresi dalam hidup kamu hanya mendapatkan sebuah emosi, ketakutan, dan mungkin ada sesuatu yang memberikan sebuah harapan yang tersembunyi. Kurang adanya sebuah pelepasan, hambatan yang cukup menyakitkan, rasa sakit yang mungkin dalam sebuah pertempuran ataupun sebuah kekalahan yang tidak bisa kamu terima, ya. Nah, sehingga baik buruknya kamu terima di sini untuk mendapatkan sebuah energi yang baik masih belum bisa, sehingga malah diperintah ataupun sebuah kewajiban yang harus kamu terima nantinya di masa depan ataupun sesuatu memang harus kamu capai, sehingga sisi hal negatifnya memang harus kamu hindari ya.
Nah, kamu sudah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu jalankan dan apa yang harus kamu sikapi. Nah, itu adalah sisi baik buruknya yang seharusnya kamu resapi, yang harus kamu jalankan dengan pembinaan diri, introspeksi diri secara bertahap ya. Setiap bulan per bulannya itu pasti akan selalu mendapatkan sebuah energi negatif dan positifnya. Baik dari apa yang harus kamu sikapi, baik dari apa yang harus kamu capai, sehingga kamu tidak memberikan sebuah energi yang baik dan merugikan diri kamu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan kamu dapatkan dalam mencapai apa yang menjadi kenyataan, keinginan dan harapan nantinya di bulan Oktober ya. Pertama kita akan melihat dulu. Pertama ada kartu Moon, yang kedua ada kartu Lake, yang ketiga ada kartu Snow. Nah, pertama kita akan menjelaskan dulu apa yang akan kamu dapatkan dalam mencapai sesuatunya, sehingga dalam baik buruknya sudah kamu lewati. Pertama di sini mengenai tentang sebuah the darkness ya, moon, sebuah kegelapan ya, ada siklus, ada musim ya. Jadi ibaratnya adalah kamu jangan memaksakan diri kamu di saat arus berlawanan dengan kamu ya. Nah, jadi di sini kamu jangan takut akan sebuah kegelapan. Kegelapan adalah sama pentingnya dengan sebuah bentuk cahaya ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membina diri, perbaikilah dengan secara lebih feminim, ilahi jiwa kamu dengan Tuhan kamu dalam segala bentuknya ya, sehingga kamu harus bisa lebih banyak bangkit secara menyeluruh ya, punya waktu untuk bisa lebih introversi, menstabil segala bentuk apa yang kamu jalankan, stabilitas dan perencanaan ya. Hidup kamu di sini adalah memang dalam faktanya secara pribadi memang kamu dipengaruhi banyak sebuah pengaruh emosional, pengaruh dalam jalannya hidup kamu ya. Sehingga mungkin kamu harus bisa lebih banyak melawan ya sesuatu yang memang menjadi kehendak kamu, dan mungkin bisa menciptakan sebuah stabilitas yang baru. Pemikiran dalam jiwa kamu di sini adalah kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang cukup bisa memberikan sebuah ekspresi dalam bentuk gambaran jiwa kamu ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah lake ya. Mengenai tentang sebuah pendalaman apa yang kamu capai. Kamu jangan mengambil sebuah jalan alternatif secara lebih mendalam ya. Karena kenapa? Melakukan segala sesuatu bentuk penelitian, apa yang akan kamu capai dengan bentuk perencanaan, kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi ikutilah arus, dan mungkin arus bisa menjadi sebuah bentuk pengalaman dan pembelajaran hidup kamu ya. Ibaratnya gini, menyelam yang dalam, melakukan penelitian, tidak memotong sudut, Anda mungkin tidak melihat keseluruhan gambarannya. Jadi luangkan waktu Anda untuk bisa mengambil sebuah keputusan ya. Nah, jadi jangan ceroboh dan jangan sembrono dalam mencapai apa yang menjadi keinginan kamu. Terus yang kedua, yang ketiga, ini mengenai tentang sebuah snow ya. Snow mengenai tentang sebuah kesunyian ya, mengenai tentang sebuah hampa ya. Mungkin di sini hidup kamu lebih banyak mencapai sebuah keegoisan, rencana tujuan kamu yang akan kamu sikapi, dan apa yang kamu berikan di sini adalah jangan berbicara hanya untuk demi kepentingan diri kamu sendiri. Tidak perlu mengeluarkan sebuah pendapat mungkin dalam beberapa hal yang akan kamu sikapi ya. Jadi pilihlah kata-kata kamu dalam berbicara ya, harus bisa berbicara dengan hati-hati, dan mungkin ini adalah sesuatu yang bisa membuat kamu tuh lebih banyak teramati. Cara terbaik dalam mendapatkan sebuah kabar, informasi atau bentuk kepercayaan ya. Nah, jadi di sini ini adalah segala bentuk yang berhubungan dengan namanya unsur elemen air ya. Mengenai tentang yang bisa kamu capai, semuanya berhubungan dengan unsur elemen air ya. Nah, jadi apa yang akan kamu capai nantinya, apa yang akan kamu berikan, itu semua berhubungan dengan arus air ya. Nah, ada lake, ada moon, ada snow. Ini semua berhubungan dengan unsur elemen air. Unsur yang bagaimana akan kamu sikapi nantinya, kamu bisa berhubungan dengan namanya unsur elemen air.
Mungkin kamu dalam berbisnis, dalam berusaha, kamu bisa menggeluti usaha di bidang air, ya. Karena semuanya di sini adalah mengenai tentang sebuah arus, sebagai sebuah emosi, pengambil keputusan daripada merencanakan sesuatu. Nah, jadi unsur elemen air inilah yang lebih bisa kamu capai dengan baik-baiknya, ya. Mungkin juga kamu bisa bertemu dengan orang yang berunsur elemen air, bisa juga kamu bisa mendapatkan sebuah sikap energi yang baik dengan unsur elemen air. Mungkin juga kamu bisa membuat sebuah faktor unsur elemen air dengan tujuan hidup kamu, ya. Nah, jadi inilah yang bisa kamu capai dengan kesungguhan hidup kamu, seperti apa yang akan kamu sikapi. Karena yang salah di sini untuk kamu orang yang bersio kuda, di bulan Oktober ini unsur elemen air itulah yang cukup baik dan kamu harus bisa mengikuti arus air. Jangan banyak berusaha menghalangi, menghambat atau menghadang. Jangan hanya bisa melawan, tetapi cobalah mengikuti arus dan kamu sikapinya dengan baik. Jangan hanya bisa merencanakan, tetapi waspadalah dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Nah, kamu udah cukup dimengerti, ya, udah cukup tahu untuk kamu orang yang bersio kuda, ya, kamu bisa mencari sesuatu yang memang benar-benar bisa kamu sikapi dengan baik. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu dapatkan, itu sesuai dengan keyakinan kamu. Karena yang salah di sini adalah dari awal sampai akhir intinya adalah pendekatan diri kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Ada spirituality, energian, ya, ada sebuah egois, ada sebuah fobia yang berlebihan, dan kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya pembelajaran hidup kamu, jiwa kamu dengan religius, Tuhan kamu dengan jiwa kamu dengan lingkungan sekitar kamu, ya. Semua berhubungan dengan sifat kamu yang mungkin cukup egois, menyakitkan, dan perlu adanya sebuah keinginan dalam perubahan dan pencerahan aura kamu, ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan beralih ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang yang bersio kuda, bagaimana kisah cinta kamu? Kita akan melihat dari segi emosional cinta dan perasaan antara si dia dengan dirimu. Kita akan melihat dulu emosional cinta dan perasaan antara si dia dengan diri kamu seperti apa. Pertama yaitu kamu harus bisa lebih banyak menghargai orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu kasihi. Kamu harus bisa menghargai setiap keputusan yang dia inginkan, apa yang dia mau, ya. Karena itu adalah menjadi sebuah bentuk penting dalam hidupnya, dalam apa yang menjadi tujuan hidupnya, ya. Terus juga di sini yang kedua adalah kamu harus bisa menerima dan menghargai setiap apa yang diberikan kepada kamu, cinta dan sebuah penghargaan. Apa yang menjadi diri kamu seutuhnya itu adalah sebuah bentuk momen yang mungkin baik buruknya yang bisa kamu terima, yang harus kamu capai dengan baik. Dia meminta bahwa segala bentuk keputusan kamu bisa mendukungnya, gitu, ya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu dapatkan, dia pengennya apa yang pengen dia curahkan bisa kamu terima dan bisa kamu hargai. Kamu bisa menghormati keputusan dia dan kamu bisa memberikan sebuah bentuk dukungan dalam apa yang menjadi keinginan dia. Harapan dan cinta, perhatian, dan mungkin selama ini yang bisa diberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Hidup kamu di sini adalah dia meminta bahwa kamu harus bisa menghargai dia. Segala bentuk keputusan, segala bentuk kehormatan, segala bentuk apa yang ingin dia curahkan kepada kamu, dia pengen kamu mendukung dia sepenuh hati, ya. Memberikan sebuah dukungan yang cukup baik dalam rasa perhatian dan rasa peduli yang cukup besar, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat dari dirimu. Pertama di sini adalah be authentic, romance, and forgiveness, ya. Nah, kalau yang salah di sini adalah dia pengen mencari sebuah penggalian kebenaran dalam diri kamu. Apa sih yang menjadi sebuah rahasia emosional dan perasaan kamu terhadap antara si dia dengan kamu, ya. Kamu pengennya mencari sebuah kenyataan dan pembenaran dalam hidup kamu, apa yang menjadi perasaan yang utama. Kenapa kamu selalu ingin memberikan sesuatu yang baik, ya, hal yang seimbang dalam apa yang bisa kamu capai. Yang salah di sini adalah kedua adalah mengenai tentang sebuah keseimbangan hidup kamu, ya. Pengennya supaya
untuk memberikan sebuah peringatan, perhatian dan cinta ya. Mungkin ini sebagai reflection ya. Hidup kamu bagaimana akan kamu berikan. Kamu pengennya ingin secara lebih personal ataupun secara lebih general mengungkapkan isi hati kamu, perasaan kamu yang sebenarnya. Ya, di sini kalau yang salah adalah sebuah keputusan pengampunan. Ya, setidaknya kamu pengennya bahwa kamu diampuni, kamu pengennya supaya kamu diberikan kesempatan lagi supaya kamu bisa hidup bersama dengan dia ya, dengan hidup yang baru, mungkin dengan sikap dan tingkah laku yang baik ya. Mungkin dia pengen memperbaiki di beban masa lalu. Hidup kamu seperti apa di masa lalu, kamu pengennya ingin menjalankan sebuah hubungan yang cukup baik ya. Nah, karena di sini kalau yang saya lihat, hidup kamu pengennya hidup seimbang dengan diri kamu dengan si dia. Kamu pengennya mencari sebuah kebenaran hidup kamu, apa yang menjadi sebuah real dan sebuah tujuan hidup kamu seperti apa dengan dia, dan apa yang ingin kamu capai di sini bisa memberikan sebuah bentuk nyata dan perasaan ya. Nah, jadi hidup kamu di sini, cinta kamu di sini adalah pengennya hidup keseimbangan, hidup yang seimbang dalam memberikan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, dan bisa tercapailah dengan sebuah emosi yang menggambarkan hidup kamu seperti apa ya. Nah, jadi di sini kamu selama ini apa yang menjadi tujuan hidup kamu antara emosional, perasaan dan cinta si dia dengan diri kamu, bahkan sebaliknya. Yang satu dengan si dia adalah menerima keputusan dia. Yang kedua, kamu pengen mencari sebuah kenyataan apa yang menjadi pembenaran hidup, sehingga hubungan seperti ini kenapa bisa terjadi dan apa yang menjadi sesuatu yang menjadi momok hidup kamu dalam menjalankan hubungan seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, untuk kamu orang cowok kuda udah cukup tahu, udah cukup dimengerti, dan ya itulah pembenaran dan kebenaran hidup kamu. Mungkin kamu masih belum bisa mendapatkan sebuah yang real ya, yang nyata, yang benar-benar menjadi jawaban dan tujuan hidup kamu dengan si dia gitu ya. Sedangkan si dia hanya mengharapkan bahwa itulah yang menjadi keputusan dia, dan kamu harus bisa menerima segala keputusan dan menjadi sebuah kehormatan jika kamu bisa menerima keputusan yang sudah dia terapkan ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang cowok kuda, asmara percintaan dan siklus kehidupan kamu seperti apa dan baik buruknya akan kamu sikapi sudah selesai saya bacakan. Mungkin ini bisa menjadi sesuatu hal yang perlu kamu bina dan introspeksi diri lebih bagus ke depannya ya. Jadi apa yang kamu sikapi, apa yang kamu capai nantinya bisa kamu gambarkan dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu orang cowok kuda, ada sesuatu yang memang bisa kamu capai, ya capai kalian dengan baik. Jika kamu ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196358839. Ada edisi harga paket promo di bulan Oktober ya. Jadi ya mungkin nanti akan memberikan sebuah harga paket promo yang terbaru ya. Mungkin di sini untuk harga paket promo di edisi paket di bulan September masih ada, ataupun bisa juga ikuti aturan tertentu ya. Nah, jadi kamu bisa mencapai dan mendapatkan apa yang bisa kamu sikapi dan perbaikan dalam hidup kamu ya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.